وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsan ila yaumil din. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan ketiga untuk surat Ibrahim, surat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita malam ini akan membaca dan mentadaburi ayat 11 sampai 15. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca dan menghayati ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم قالت لهم رسلهم إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن من عباده وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين
Walanuskinannakumul arda min ba'dihim Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli Zid wa barik ala Rasulillah wa alihi ala Rasulillah wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk Allah SWT memberikan perhatian dan terutama syafaatnya nanti di akhirat. Kita lanjutkan surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ibrahim yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya adalah 52 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Mari kita teruskan dan sebelum kita lanjut, kita ulangi ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rusuluhum, berkatalah para rasul, rusuluhum, rasul-rasul mereka, rasul-rasul yang diutus kepada umatnya, kepada kaumnya, afillahi syakkun, apakah kepada Allah kalian syakkun ragu? Fatiris samawati wal ardh, sementara dialah fatir pencipta langit dan bumi. Yada'ukum liyaghfira lakum, mereka menyeru kalian, para nabi, para rasul, mengajak manusia untuk kepada Allah, liyaghfira lakum, supaya Allah mengampuni min dzunubikum, dosa-dosa kalian. Kan ajakan ini sangat baik, karena untuk kepentingan kita. Wa yuakhirakum ila ajalin musamma, baru kemudian siksa azab sampai kepada hari yang telah ditentukan. Qalu, mereka berkata, mereka di sini adalah yang menentang para nabi dan rasul, in antum illa basyarun mithluna, tiadalah kalian ini kecuali hanyalah bashar, manusia biasa, manusia biologis, mithluna, seperti kami. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian ini hanya ingin menghalangi, menggelincirkan kami dari apa yang orang-orang tua kami dulu ya'budu, sembah. Fa'tuna bisultanin mubin, maka datangkanlah kepada kami bisultan, mukjizat, tanda yang nyata, bisultanin mubin. Sekarang kita masuk pada ayat 11.
Qalat lahum rusuluhum, maka berkatalah rasul-rasul kepada mereka. Jadi rasul-rasul yang tadi mereka tolak, berkatalah rasul-rasul kepada mereka. Qalat lahum rusuluhum, innahnu illa basyarun mislukum. Kira-kira kita artikan begini, memang benar kami ini tiada lain hanyalah manusia seperti kalian. Jadi benar apa yang kalian katakan. Kami ini adalah manusia seperti kalian. Manusia biasa, maksudnya manusia biologis. Manusia tubuh, manusia jasmani seperti kalian. Tubuh kami, badan kami sama dengan tubuh dan badan kalian. Yaitu butuh makan, butuh minum, butuh kehidupan. Mislukum, sama dengan kalian. Walakin akan tetapi, nah disinilah perbedaannya. Walakin akan tetapi, walakin Allah akan tetapi Allah yamunnu ala man yasha min ibadih. Dan tapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki min ibadi dari hamba-hambanya. Jadi kata-kata yamunnu di sini bermakna berarti memberikan karunia, yaitu kenabian. Jadi di sini Allah memberikan kenabian kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, mayasya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biiznillah. Kalian minta sultan kepada kami, kalian minta mujizat kepada kami tidak sanggup melakukan itu. Kenapa? Karena kami utusan Allah. Maka itu hanya bisa terjadi kalau Allah mau ini. Jadi Nabi di sini bukan menunjukkan ketidakmampuannya, tapi menunjukkan bahwa Nabi itu tidak punya kehendak. Nabi sudah tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Semua keinginan kehendak Nabi adalah keinginan Allah. Jadi Nabi bukan berarti menyerah, angkat tangan, tapi mengatakan wa ma kana lana, tidak mungkinlah bagi kami annatiyakum bisultan, untuk mendatangkan kepada kalian sultan, yaitu mujizat atau bahkan kitab suci sekalipun. Ingat, tidak semua nabi mendapatkan kitab suci. Illa, kecuali biidznillah, jadi kecuali kalau Allah inginkan. Jadi ada ilahnya di sini, kecuali kalau Allah inginkan, biiznillah. Jadi artinya semua yang kami lakukan, semua yang kami katakan itu bukan dari diri kami. Semua yang kami lakukan itu adalah semata-mata dari Allah. Biiznillah, itu ada izin Allah. Jadi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biiznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan Allah itu adalah tempat bertawakalnya orang mukmin. Jadi bukan hanya kami sebagai nabi, tapi orang mukmin yang lain pun harus bertawakal kepada Allah saja. Jadi tawakalnya kepada Allah. Jadi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakalnya orang mukmin. Jadi ingat, kepada Allah lah bertawakalnya orang mukmin, ya, bukan kepada apapun. Jadi kata bertawakal itu tadi, semua kehendaknya sudah diberikan kepada Allah. Semua keinginannya sudah diserahkan kepada Allah. Ya. Ibarat apa namanya? Ibarat orang yang telah menyerahkan, warga yang telah menyerahkan seluruh senjatanya kepada negara. Negara yang aman adalah negara yang rakyatnya tidak memegang senjata api. Kalau negara itu rakyatnya memegang senjata api seperti di Amerika, itu pasti sering kacau, sering terjadi penembakan. Nah, kenapa? Karena kan ada kehendak kita untuk menembak juga kalau marah. Nah, maka ibarat orang bertawakal adalah warga negara itu harus menyerahkan senjatanya kepada negara. Sehingga negara nanti menjalankan berdasarkan kehendak negara. Kehendak negara itu adalah pasti untuk keamanan rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya, seperti itu. Jadi kehendak kita harus dikembalikan kepada kehendak Allah. Karena kalau kehendak Allah yang berlaku pada diri kita itu pasti baik. Allah tidak pernah mempunyai kehendak buruk kepada hambanya. Allah tidak pernah berprasangka buruk kepada hambanya. Dengan demikian, kalau kita sebagai umat, sebagai hamba, menyerahkan kehendak kita kepada Allah, biar kehendak Allah yang berlaku pada diri kita, itu dengan bertawakal. Dikatakan di sini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang mukmin itu bertawakalnya kepada Allah. Jadi intinya di sini adalah tawakal. Jadi kalau kita
runut dari atas, yaitu bahwa rasul-rasul mengakui bahwa dirinya juga adalah manusia seperti kita. Ya, jadi di sini rasul-rasul mengakui kalau dirinya adalah basyarun, ya, mislukum seperti kalian. Bedanya adalah yamunnu Allah ini, walakin Allah yamunnu ala mayasya min ibadihi. Siapakah hambanya yang Allah berikan karunia kenabian? Yaitu yang sudah menyerahkan kehendaknya, sehingga yang ada hanya kehendak Allah. Ketika tidak ada lagi kehendak kita, maka Allah menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya. Ya. Dan itulah yang Allah inginkan sebetulnya, agar kita menjadi bagian daripada ahlullah, namanya keluarga Allah. Kita buka surat Al-Kahfi, ya. Ayat 110 ayat terakhir. Di sana Allah berfirman, "Qul, katakanlah Muhammad, innama hanya saja ana basyarun, saya adalah basyar, seorang manusia, mislukum seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya, annama, bahwasanya ilahukum ilahun wahidun, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa." Ya. Annama ilahukum ilahun wahidun. Jadi wahyukan kepada saya bahwasanya Tuhan kalian Tuhan yang satu. Jadi beda sama tadi. Yamun, walakin Allah yamunu ala man yasha min ibadihi. Nah, yasha min ibadihi, yamununya itu adalah tauhid, wahyu. Ini wahyu. Jadi Nabi di sini juga mengakui bahwa saya ini adalah basyarun mislukum. Basyar seperti kalian. Cuma diwahyukan kepada saya. Inti wahyunya annama ilahukum ilahun wahidun. Ya. Faman kana yarju liqa rabbih, maka siapa yang mempunyai harapan, keinginan, dari kata raja yarju, untuk liqa rabbih, berjumpa dengan Tuhannya. Jadi harus ada harapan dulu. Kita harus membangkitkan harapan untuk berjumpa dengan Allah. Nah, setelah harapan itu ada, kita menempuh langkah-langkahnya. Di sini yang pertama adalah falyamal amalan salihah, bertindak yang benar, melakukan kebaikan salihah, melakukan perbuatan yang memperbaiki keadaan, mendamaikan, mensejahterakan, membantu sesama, itu namanya amalan saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dalam ibadah. Jadi kalau kita lihat di sini, bedanya Nabi dengan kita adalah dia menerima wahyu, inti wahyunya adalah tauhid, baru kemudian Nabi juga mengajak kita untuk berjumpa dengan Allah dengan menghadirkan pada diri kita harapan, kerinduan untuk berjumpa dengannya. Setelah itu step-stepnya adalah pertama, falyamal amalan saleh, beramal saleh, berbuat baik. Rata-rata kan kita mengatakan beribadah dalam pengertian mahdah, ibadah mahdah. Nah, berdasarkan ayat ini beramal saleh dulu, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, begitu. Ya. Tidak merusak lingkungan hidup, ya. Membantu sesama untuk kepentingan kemaslahatan, misalnya jembatan putus, bantu menyambungnya. Baru kemudian wala syirik bi ibadati rabbih, baru kemudian tidak musyrik, tidak syirik. Nah, jadi baru tidak syirik. Jadi amal saleh baru tidak syirik kalau berdasarkan ini. Kalau di masyarakat kita kan tidak syirik dulu baru amal saleh, tapi ayatnya mengatakan tidak, falyamal amalan salihah, baru wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Ghafir surat 40 ayat 8. Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulam min qablika." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul min qablika, sebelum engkau Muhammad. Jadi engkau Muhammad bukanlah rasul pertama, sudah banyak rasul-rasul sebelumnya yang telah kami utus. Minhum, di antara rasul-rasul itu, man qasasna alaika, ada di antaranya yang telah kami ceritakan, kisahkan kepadamu. Maksudnya di dalam Al-Quran. Wa minhum, dan di antara mereka, malam naqsus alaika, ada yang belum kami kisahkan kepadamu. Wa ma kana li rasul, tetapi apapun, baik yang diceritakan ataupun tidak diceritakan, rasul yang sudah dikisahkan ataupun yang belum dikisahkan dalam Al-Quran, wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin, rasul manapun tidak mungkin rasul itu bisa mendatangkan mukjizat sesuai dengan kemauannya.
illa kecuali biidznillah, atas izin Allah. Jadi terbelahnya lautan pada zaman Nabi Musa bukan maunya Nabi Musa, biidznillah. Ya. Menjadi ularnya tongkatnya Nabi Musa bukan maunya Musa, tapi biidznillah. Turunnya makanan dari langit al-manna wassalwa pada saat Nabi Musa dan Bani Israel melewati padang pasir menuju ke Baitul Maqdis bukan maunya Nabi Musa, tapi biidznillah. Begitulah seterusnya. Ya, pada saat Nabi Ibrahim dilempar masuk ke dalam api dan tidak terbakar, bukan maunya Nabi Ibrahim, tapi biidznillah. Ya. Bahkan nabi-nabi berdoa pun tidak. Jadi berdoa pun tidak, karena kalau berdoa berarti ada keinginan Nabi di situ. Nah, sementara itu adalah murni keinginan Tuhan. Fa'idha ja'a amrullah, maka apabila datang perintah Allah, amarnya Allah, qudiya bil haqqi, semuanya akan diputuskan berdasarkan pengadilan yang benar. Dasarnya adalah kebenaran. Jadi patokan pengadilan Tuhan adalah al-haq. Wa khasira hunalikal mubtilun, dan rugilah di sana di yaumil akhirah al-mubtilun, orang-orang yang di dunia berpegang kepada kebatilan atau melakukan perbuatan batil. Ya. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Tidak ada alasan bagi kami. Jadi saya artikan ma di sini tidak ada alasan bagi kami, lana bagi kami, Allah untuk tidak bertawakal 'ala Allah, kepada Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bertawakal kepada Allah. Tidak ada argumentasi ya, untuk tidak bertawakal kepada Allah. Wa qad hadana subulana. Karena dia yang telah memberikan, hadana di sini apa maksudnya? Memberikan akal sehat kepada kami. Dialah yang telah membimbing kami melalui akal sehat. Sehingga melalui akal kami, kita manusia bisa mengetahui yang baik dan yang buruk. Yang membedakan dengan hewan-hewan. Yang menyebabkan manusia punya norma-norma. Manusia punya adat istiadat. Manusia punya hukum-hukum. Baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Apapun bentuk hukum itu, apapun norma-norma itu hanya ada pada manusia. Kalau ada pada hewan, kita sebut dengan naluri dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Seperti semut, kalau berjumpa satu sama lain, pasti cipika-cipiki. Pasti bersalam-salaman. Ya, kalau semut berjumpa, coba lihat. Kalau semut-semut itu berpapasan, itu pasti tidak mungkin lewat begitu saja. Pasti salaman-salaman dulu, baru kemudian lewat. Nah, itu naluri dan tidak pernah berubah dari situ. Sedangkan manusia bisa berubah dalam pengertian tadinya salamannya langsung, bisa juga hanya sekedar melalui telepon, dulu telepon, kemudian belakangan melalui internet, melalui handphone dan sebagainya. Tapi intinya semuanya itu karena ada hadana. Hadana itu adalah akal pikiran kami. Ya. Jadi kata-kata hadana di sini adalah akal pikiran. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Insan, surat yang ke-76, setelah Allah berbicara tentang fahadainahu sabila imma syakir atau imma kafura. Fahadainahu, kami berikan petunjuk dalam pengertian kami tanamkan pada diri manusia akal, sehingga akal itu bisa menempuh jalan. Fahadainahu sabila. Di surat surat 76 ya. Ya, kita lihat di sini. Ayat 3. Inna hadainahu sabila. Sungguhnya kamilah yang memandu manusia menempuh jalan melalui akal pikirannya. Tapi manusia terserah imma syakira, mau bersyukur menggunakan ini, wa imma kafur, atau tidak menggunakannya. Kalau menggunakan ini, kehidupannya akan tertata, baik, sejahtera. Tapi kalau menggunakan ini, kehidupannya akan berantakan. Hadainahu sabila. Ya, jadi ini menggunakan kata sabila juga. Ini kaitannya dengan akal ini, karena di atas ini adalah penciptaan manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin, dan seterusnya ya. Manusia diciptakan dari nutfah ya, baru kemudian
Nabtali, Amsyajin Nabtali, baru kemudian faja'alna, kami jadikan padanya sami'an basira. Sami'an basira yang bekerja karena kami berikan kepadanya akal pikiran. Ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa hadana subulana wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Tetapi terhadap apa yang membuat kami sakit, kami sabar. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Kami benar-benar sabar atas apa yang kalian lakukan terhadap kami, yaitu perbuatan menyakitkan kepada kami. Jadi sabar, ingat kata kuncinya sabar di sini. Nah, jemaah sekalian, mencari pemimpin yang sabar inilah, melawan ini berat, ya susah sekarang. Apa sebabnya? Karena biasanya kita begitu disakiti kan langsung kita melawan. Nah, yang bisa memberikan contoh sekarang seperti ini adalah pemimpinnya Iran. Betapa disakiti berkali-kali, belum lagi dengan blokade embargo, tetapi dengan sabar. Pasti ada waktunya, dan ternyata waktunya datang ketika Israel sendiri melakukan kesalahan besar bahkan dengan menyerang negaranya orang. Akhirnya kemudian diserang balik, Israel menjadi neraka. Benyamin Netanyahu kabur ke Yunani, gedung-gedung pada runtuh. Ya, akhirnya kemudian mereka berteriak-teriak minta tolong kepada negara besar, kepada Amerika, bahkan minta kepada G7 yang sekarang berunding di Kanada agar mereka membantu Israel. Coba bayangkan. Ya. Jadi Iran itu kayak tenang saja. Bahkan pendukung-pendukung Iran terkadang sudah tidak sabar. Kapan ini? Ternyata butuh namanya kesabaran. Ya. Harus momentumnya. Ya. Dan momentum itu pasti akan datang. Kalau menghadapi syaitan pasti akan datang. Karena syaitan itu kan tidak mungkin sabar. Syaitan itu pasti terus melakukan pelanggaran. Jadi wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Kami benar-benar sabar atas tindakan kalian yang terus menyakiti kami. Dalam sabar itulah walallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Di dalam suasana sabar itulah bertawakalnya orang-orang bertawakal. Jadi sabar dan tawakal dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita menggunakan istilah-istilah Al-Quran, istilah-istilah ini tidak boleh terpisah. Pertama adalah syukur. Ya, pertama adalah syukur. Baru kemudian setelah itu adalah sabar. Ya, syukur itu kalau dapat yang menyenangkan, sabar jika tidak dapat menyenangkan. Kemudian ridho kalau terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Sabar dalam pengertian menahan diri, ridho artinya ya kita harus menerima bahwa itu adalah memang harus terjadi seperti itu. Baru kemudian apa lagi? Kemudian yaitu bertawakal. Ini bertawakal di sini. Ya, jadi istilah-istilah itu adalah harus ada syukur, sabar, ridho, tawakal dan semacamnya. Jadi ini istilah-istilah tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Walallahi falyatawakkalil mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang bertawakal. Ya. Coba kita lihat ayat-ayat di sini. Surat Al-Araf. Surat 7 ayat 43 Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Dan kami mencabut ma fi sudurihim, apa yang ada dalam kesadaran mereka, min ghillin, dalam bentuk dengki dan dendam. Jadi tidak boleh ada dengki dan dendam. Itulah ahli sorga. Ini ceritanya sorga. Tapi di dunia harusnya seperti itu. Ya, nanti melawan bukan karena dengki, tapi karena memang harus dihukum. Kalau polisi atau hakim menghukum kan bukan dendam, memang harus dihukum. Jadi kalau misalnya hakim memerintahkan jaksa untuk menangkap dan menjebloskan ke dalam penjara seseorang dan mengeksekusi, itu kan nanti eksekusi itu kan tugasnya jaksa, memerintahkan bisa melalui kepada polisi dan sebagainya. Nah, maka kemudian harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan, ya. Dan keputusan seperti itu bukan berdasarkan dendam dan dengki. Lalu apa? Ya hukum namanya. Jadi seperti Iran menyerang Israel, bukan kedengkian, bukan dendam juga. Ya. Nah, kita dengarkan berita-berita balas dendam. Siapa bilang dendam? Itu kan hukuman karena menyerang negaranya orang. Nah, apakah misalnya kalau guru menghukum muridnya yang selalu terlambat, suruh misalnya berdiri depan kelas
menghafal kali-kalian sampai kalian-kalian 1000 misalnya. Nah, itu bukan berarti dendam gurunya, itu hukuman karena sudah ada peraturan namanya. Peraturan yang dilanggar baru dihukum, ya bukan dendam, bukan dengki, ya hukuman. Pokoknya hukuman itu bukan dendam, bukan dengki. Kalau dendam dan dengki, membalas tanpa melalui prosedur hukum, nah itu namanya dendam dan dengki. Tapi kalau membalas melalui prosedur hukum, apalagi didahului dengan sabar, itu benar-benar bukan dendam dan dengki. Ya, seperti itu. Nah, makanya dikatakan ahli sorga itu sudah dicabut dari dalam dadanya kesadarannya gilin, min ghillin, yaitu dengki, dendam. Tajri min tahtimul anhar, mereka di dalam surga nantinya itu adalah mengalir padanya sungai-sungai. Wa qalu, seraya berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihat. Jadi penyebab para masuk surga karena menggunakan akal pikirannya dengan benar ini. Mereka berkata, ahli surga berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah hadana, memberikan petunjuk kepada kami, yaitu akal pikiran kami di sini. Akal pikiranlah nanti yang kemudian membimbing kita untuk menemukan kitab suci dari langit. Al-Quran misalnya baru kita baca dan renungkan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak mungkin kami mendapatkan petunjuk seandainya bukan Allah beri petunjuknya. Yang jelas sekali. Tidak mungkin kami bisa menemukan petunjuk kalau Allah tidak tanamkan pada diri kami chips yang bernama akal pikiran. Jadi, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak mungkinlah kami bisa mendapatkan petunjuk atau mengikuti petunjuk Al-Quran seandainya di dalam diri kami tidak ditanamkan akal pikiran. Itulah sebabnya kitab suci kalau kita berikan kepada kambing, hewan, domba, dan sebagainya, ya tidak ada gunanya. Kenapa? Tidak ada akal pikirannya. Laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang rasul kami, rasul dari Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Nah, kebenaran ini sejalan dengan akal pikiran kita. Wanudu, dan kami disuruh dipanggil. Antil kumul jannatu, yaitu bahwa itulah sorga buat kalian. Uris tumuha, diwariskan kepada kalian. Bima kuntum tamalun, sebagai hasil akibat dari amal perbuatan kalian dulu di dunia. Bima kuntum tamalun, disebabkan karena dulu di dunia kalian beramal. Surat Yusuf, ini tawakalnya, perintah Nabi Yakub untuk anaknya tawakal dalam melakukan ikhtiar. Wakala, dan berkatalah Nabi Yakub kepada anak-anaknya pada saat mereka akan masuk ke Mesir untuk yang kedua kalinya, ketika adiknya yaitu Bunyamin ditahan lagi di sana. Jadi yang ketiga kalinya. Ya. Jadi yang ketiga kalinya sekarang. Yang pertama datang, kemudian dibilang nanti kamu bawa saudaramu ke sini. Jadi datang kedua bawa saudaranya. Begitu saudaranya ditahan, baru kemudian balik, berarti yang ketiga. Ketika datang yang ketiga, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya sebelum berangkat ke Mesir. Ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahidin. Janganlah kalian memasuki negeri Mesir itu min babin wahidin, dari pintu yang sah, dari satu pintu. Kalau pintu negeri sekarang ini pintu imigrasi. Kita bisa masuk misalnya di suatu negara, terutama yang besar seperti Malaysia atau Indonesia atau Thailand, itu dari berbagai pintu, dari berbagai macam perbatasan, border. Kita bisa masuk Malaysia melalui Malaysia Timur yang berbatasan dengan Kalimantan. Bisa kita masuk ke Malaysia melalui Singapura yang berbatasan dengan Singapura, Johor. Kita bisa masuk ke Malaysia melalui Pulau Pinang misalnya, dan sebagainya. Begitu ya, orang bisa masuk ke Indonesia melalui Jakarta, pintu Jakarta. Bisa melalui pintu Manado, karena di sana juga ada International Airport. Bisa aja masuk melalui Bali misalnya, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi, ya bani Allah tadakhulu min babin wahidin. Wadakhulu, dan masuklah min abwabin mutafarriqah, dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Kita sudah terangkan dulu waktu menerangkan, kan kita lewati dulu nih. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita juga berdagang, investasi, jangan sampai mengumpulkan kita punya portofolio pada satu aset saja. Karena kalau aset itu rusak, semuanya rusak. Istilah pedagangnya, jangan simpan semua telurnya di satu keranjang. Bagi-bagilah, karena kalau sampai satu keranjang,
Kalau keranjang itu misalnya rusak, hancur, ya semua telurnya hancur gitu. Jadi wadakhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allah min syai'. Dan aku pun juga tidak bisa membantu kalian di hadapan Allah. Maksudnya urusan Allah. Setelah itu saya perserahkan kepada Allah. Ya. Wa ma ughni ankum min Allah min syai'. Jadi saya tidak bisa membantu. Kita artikan ughni di sini. Ya. Aku tidak dapat melepaskan, maksudnya di situ ini coba kita lihat. Harusnya aku tidak dapat mempertahankan kamu, membantu yang cocok ini. Aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit sudah cocok. Jadi ini tidak mampu membantu kalian sesedikit apapun daripada Allah. Inil hukmu, karena tiadalah hukum illa lillah, kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum yang bisa berlaku di muka bumi kecuali hukum Allah. Alaihi tawakal tuh ya. Saya, kata Nabi Yakub ayahnya, hanya bertawakal kepada Allah. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan juga harusnya semua orang bertawakal, harusnya bertawakal kepadanya. Jadi semua orang bertawakal, tawakal kepadanya. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan ini, nah semua kejadian nanti tidak lagi berdasarkan apa maunya kita, tapi berdasarkan maunya Tuhan. Kalau semua kejadian berjalan berdasarkan maunya Tuhan, ya luar biasa, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Iran melakukan pembalasannya, kita sebut itu maunya Tuhan. Kenapa? Bukan maunya Iran. Ya, Iran sudah menempuh semua cara. Ya, mereka diajak berunding. Tapi kalau dalam perundingan itu, Iran diajak untuk mengorbankan kepentingan nasionalnya, tentu tidak mau. Bodoh namanya. Nah, karena Iran tidak mau, maka kemudian diserang oleh Israel, kan begitu, dengan alasan dipaksa menandatangani perjanjian nuklir baru yang dibuat oleh Donald Trump itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Apa yang dilakukan Israel menjadi alasan bagi Iran untuk menyerang negaranya. Artinya bahwa Israel itu melakukan kejahatan internasional dengan menyerang negara orang tanpa sepengetahuan PBB, tanpa hukuman dari lembaga internasional manapun. Dan pada saat Iran melakukan pembalasan juga dibenarkan oleh hukum internasional karena statusnya adalah melindungi diri. Nah, karena Iran membalas Israel, harusnya dia boleh menggunakan ruang-ruang udara negara lain karena negaranya diserang. Nah, cuma sekian seru bahagia, dan kita lihat apa yang terjadi, dampaknya sungguh luar biasa. Tak terbayangkan oleh orang-orang bahwa benar-benar Israel menjadi seperti neraka. Ya. Kemudian mereka berpikir, wah itu kan banyak juga tokonya di Iran. Ya, bagi tokoh-tokoh Iran itu, memang dari kacamata dunia kita katakan banyak korbannya, tokoh-tokoh militer dan nuklir. Tapi bagi mereka ini, tokoh-tokoh ini memang selalu berjuang, merindukan, mengakhiri hidupnya dan mati syahid. Jadi semua sudah tercapai dalam cita-citanya, luar biasa. Setelah pekerjaannya semuanya sudah ready to use, sudah ready untuk digunakan, meninggal baru diteruskan oleh penggantinya. Dan hasilnya tidak berubah. Ya, artinya ketika Jenderal Salami hidup, sama saja hasilnya sekarang. Jenderal Salami syahid, hasilnya tetap sama. Jadi apa? Ya, sangat menggembirakan bagi Jenderal Salami karena hasilnya bisa seperti sekarang, tapi dianya juga sudah mengakhiri hidupnya dengan syahadah. Kan luar biasa. Ya. Terlepas dari ajaran agama apapun, dalam dunia heroik, dalam dunia kepahlawanan pun dikatakan bahwa darah para pahlawan akan menyirami munculnya generasi-generasi pahlawan baru. Ya. Mati satu, tumbuh 1000. Kemudian surat Al-Araf ya. Sudah tadi ya, kita kesini dulu ya. Nah, jadi intinya adalah walallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ayat 13. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang tertutup hatinya, lirusulihim, kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum, kami akan mengusir kalian. Jadi ini selalu orang-orang yang arogan, orang-orang yang tertutup hatinya seperti itu. Ya, lihatlah Israel mengusir orang Palestina, dengan arogannya dia juga ingin menghancurkan Iran.
Tapi yang terjadi sekarang adalah Israel yang luar biasa menderitanya. Penduduknya yang sudah dimanjakan dengan kehidupan uang, kehidupan material, sekarang histeris dan kemudian menangis, terutama wanita dan anak-anak. Apa sebabnya? Karena mereka tak membayangkan, mereka akan mengalami trauma yang luar biasa. Menyaksikan negaranya seperti benar-benar kiamat, kata mereka. Sedemikian dahsyatnya rudal-rudal balistik yang dijatuhkan Iran di negara mereka. Jadi seperti itu. Akhirnya ketakutan, trauma belum tentu bisa sembuh pada sekian tahun ke depan. Ya. Jadi wakala ladina kafaru yusrim lanakhrijannakum, kami akan mengusir kalian. Ya. Jadi gampang sekali mengusir kalian. Min ardina, dari negeri kami. Ya, kata negeri kami di sini kan negerinya juga para nabi itu. Contohnya Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Lah Nabi Muhammad asli Mekah juga. Ya. Tapi menggunakan kata yang sama juga, lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina, atau kalian kembali kepada millah. Ya. Millatina itu adalah agama kami. Jadi memaksa untuk kembali kepada agama kami. Itulah sebabnya bahwa perbedaan-perbedaan agama ini harus dibiarkan. Tidak boleh dipaksakan. Karena kalau kita maksakan, apa bedanya dengan mereka? Mereka ini artinya apa? Memaksa orang lain harus selalu sama dengan agamanya. Nah, jadi dengan demikian, Al-Quran itu paling terdepan dalam menghormati pluralitas, bukan hanya menghormati pluralitas, bukan hanya wajib menghormati pluralitas, kemajemukan, tetapi Islam mengajarkan wajib memberikan ruang-ruang pluralitas kepada siapapun juga. Ya, harus memberikan ruang-ruang pluralitas kepada siapapun juga. Jadi aula ta'udunna fi millatina, atau kamu kembali ke agama kami. Ini kan ancaman. Ya. Ancamannya adalah kami akan usir kamu, atau kamu harus kembali kepada agama nenek moyang kami, agama kami. Kamu harus kembali kepada agama kami. Dan ini kita saksikan betapa banyaknya sekarang seperti ini. Ya. Dulu di Dulu di Spanyol, ya, orang-orang Islam dipaksa untuk masuk Kristen. Mereka itu diberikan ada namanya inkuisisi. Satu, mereka diusir dari Spanyol, mereka lari ke Afrika Utara. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak mau lari, mereka harus masuk Nasrani, Kristen. Kalau mereka tidak masuk Kristen, lalu kemudian mereka harus dibunuh, inkuisisi. Nah, inilah pilihannya berat semuanya. Itu terjadi. Jadi kalau mereka sekarang bicara tentang toleransi, sejarahnya tidak begitu. Ya. Kalau Nabi Muhammad membuktikan toleransinya. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari Madinah ke Mekah, Futu Mekah, tidak ada orang dibunuh. Yang kedua, diberikan pilihan kepada mereka. Karena tempat ini memang ada tempat untuk tauhid, ya kalian tidak boleh menyembah berhala di sini karena bukan tempatnya. Hukumnya tidak membolehkan. Maka kalau kalian masih menyembah berhala, silakan keluar dari Mekah, bukan dibunuh. Tapi kalau kalian mau tinggal di Mekah, ya harus meninggalkan menyembah patung. Itulah konsekuensinya. Ya. Sama misalnya kalau kita kalau kita misalnya naik motor di jalan, ya silakan kalau naik motor tapi harus pakai helm. Ya. Kalau tidak pakai helm, ya tidak boleh naik motor seperti itu. Itu namanya hukum namanya. Ya, jadi bukan pengusiran. Jadi ketika ada wajib helm bagi pemotor, motorsikal, bukan berarti bahwa negara pilih kasih, bukan. Ya itu memang begitu hukumnya. Hukumnya di jalanan itu kalau pemotor harus pakai helmet. Kalau tidak, ya tidak boleh karena nanti berbahaya bagi dirinya dan orang lain juga. Fa'auha ilaihim rabbuhum. Ya. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepadanya. Auha ilaihim rabbuhum, Tuhan mereka wahyukan kepadanya. Kepada Rasul tadi ya, ini kan Rasul-Rasul. Rasul-Rasul diusir seperti ini. Nabi Syuaib, Nabi Lut, semuanya. Jadi disingkat saja, Rasul-Rasul semua diperlakukan sama. Termasuk Nabi Muhammad kita. Diusir dari Mekah. Tetapi fa'auha ilaihim, pada saat mereka diusir, Allah wahyukan kepada mereka, lanuhlikanna zalimin. Seakan-akan mengatakan bahwa nanti orang zalim pasti binasa. Ini ya. Orang zalim ini pasti binasa. Jadi kita catat ini. Pasti binasa. Jadi ingat kata-kata ini jemaah sekalian, pasti binasa ini. Ya.
Lanuhlikanna. Jadi ini supaya jangan tertutup terjemahannya ya nih. Kami pasti binasa pasti. Dan ini juga akan terjadi pada Israel. Ingat, ini terjadi pada Israel. Camkan baik-baik. Kenapa? Karena dia zalim. Dan kita sudah lihat sekarang rapuhnya Israel. Kalau Iran saja mau melakukan kezaliman, Israel sudah hilang. Tapi kan kemenangan tidak boleh dicapai dengan zalim. Kemenangan harus dicapai dengan legitimasi hukum. Tidak boleh melanggar hukum. Kebenaran harus dicapai dengan kebenaran. Apabila kebenaran dicapai dengan cara yang tidak benar, ya bukan kebenaran namanya. Kebenaran harus dicapai berdasarkan aturan, hukum, peraturan, seperti itu. Nah, kita lihat, orang baru lihat ternyata Iran itu benar-benar dahsyat teknologi persenjatanya. Jadi benar-benar dahsyat. Dan yang dipakai sekarang ini belum aslinya. Kata para analis kalau kita dengarkan itu masih menggunakan amunisi lama. Masih menggunakan amunisi. Itu arsenalnya itu masih arsenal lama. Ya, untuk menghabiskan yang lama saja, coba bayangkan. Belum yang baru-baru. Masih banyak teknologi persenjataan Iran itu yang baru ada. Tetapi jemaah sekalian, ada satu hal yang luput dari perhatian orang tentang Iran. Orang terpukau saja dengan rudalnya. Apa yang luput dari perhatian orang, termasuk para pengamat? Yaitu bahwa ternyata Iran memiliki satelit yang canggih. Bapak Ibu tahu kalau rudal jalan, drone jalan itu harus dipandu. Pandunya pakai apa? Ya pakai GPS. Nah, kalau GPS-nya numpang pada GPS internasional seperti yang kita pakai pada Google Map, ya itu sudah pasti disabotase oleh Amerika dan Israel. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita naik mobil, memandu kereta, pakai GPS, tiba-tiba di tengah jalan internetnya mati, sedikit saja. Itu sudah kacau tuh, kita bisa nyasar, kita bisa tersesat. Nah, ini selama perang ini, semua rudal-rudal itu bekerja dengan baik dan presisi, tepat pada waktunya. Artinya apa? Bahwa internetnya tidak pernah terputus. Ulangi lagi Pak sekalian, itu harus dipandu, itu kan tidak ada sopirnya, tidak ada drivernya. Yang namanya rudal itu nggak ada drivernya, nggak ada pilotnya. Lalu bagaimana cara berjalan? Ya itu dipandu pakai GPS. Ya. Lalu dari mana Iran pakai GPS? Nah, harus kita tahu Iran itu sudah memiliki satelit sendiri. Sejak beberapa tahun lalu Iran itu sudah meluncurkan satelit sendiri. Dibuat sendiri, diluncurkan sendiri, di orbit yang telah dikontrol sendiri dan tidak bisa diintervensi oleh negara manapun. Nah, itu dia. Ini yang menyebabkan, ini rahasianya kenapa rudal-rudal mereka presisi. Itu rudal kalau tiba-tiba mati internetnya, mati panduannya dari satelit, wah itu kayak buta. Ya, tiba-tiba kayak buta. Dia tidak bisa menemukan arahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini jarang dibahas di berita-berita kalau saya baca. Jadi sebetulnya itu adalah kemampuan satelitnya Iran. Ya, jadi satelit Iran. Makanya negara-negara yang bergantung satelitnya kepada Amerika dan Eropa, nggak mungkin berperang melawan Israel atau Eropa. Nggak mungkin. Sederhana sekali, dimatikan saja. GPS-nya udah habis, mati kutu namanya. Ya. Nah, Iran itu jauh sebelumnya sudah meluncurkan satelit sendiri yang mandiri. Seperti itu. Jadi itulah kami akan binasakan orang-orang yang zalim, kata ayat itu. Sekarang kita lihat di sini. Surat Al-Araf. Qala al-mala'u. Nah, ini adalah cerita tentang Nabi Syuaib ini. Nabi Syuaib. Qala al-mala'u, berkatalah para pemuka kaumnya Nabi Syuaib. Alladzina istakbaru, pemuka yang istikbar, yang arogan. Kayak Benyamin Netanyahu sekarang, kayak Donald Trump, kayak pemimpin-pemimpin Eropa lah. Itu tidak ada yang tidak sombong mereka. Ya. Kalau Bapak ikuti beritanya itu luar biasa. Ketika Israel menyerang Iran, nggak ada satupun berkomentar mereka. Nggak ada yang mengatakan itu melanggar, nggak ada. Tapi begitu Iran menyerang berkali-kali dan babak belur Israel, tiba-tiba mereka, Eropa, Inggris, Prancis, Kanada, apalagi Donald Trump, meminta Iran untuk menahan diri. Nah, orang yang diserang negaranya disuruh menahan diri. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya arogan. Cuma mereka mau menang. Jadi qala al-mala'u alladziina istakbaru, berkatalah al-mala', pemuka-pemuka dari kalangan orang-orang yang istikbar itu, menyombongkan diri.
min qaumi, dari kaumnya. Jadi tidak semua kaumnya buruk. Ingat, tidak semua kaumnya Nabi Syuaib buruk. Ingat, kaumnya Nabi Syuaib namanya kaum Madian. Ya. Tidak semua penduduk Madian buruk, cuma yang istighfar aja ini. Sama dengan Mesir pada zaman Nabi pada zaman Nabi Musa. Tidak semua penduduk Mesir seperti Fir'aun. Jadi qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka, kami akan mengusir kamu. Jadi kalau tadi kan sebelumnya disebutkan rasul-rasul, sekarang secara spesifik Nabi Syuaib. Kata mereka kepada Nabi Syuaib, lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak, dan orang-orang beriman bersama kamu. Min qaryatina, dari negeri kami. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kami akan kembalikan kamu, atau kamu kembali kepada millah, agama kami, jalan hidup kami. Ya. Jadi sama kata-katanya. Qala, berkatalah Nabi Syuaib, awalau kunna karihin. Apakah kamu akan maksa kami kembali kepada agama kamu, walaupun kami tidak suka, walaupun kami karihin. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau orang tidak suka, tidak boleh dipaksa. Bukan hanya agama, makanan pun kalau orang tidak suka, jangan dipaksa, apalagi agama. Ya. Nah, ini kata-katanya menunjukkan bahwa siapapun tidak boleh memaksakan agama atau mazhabnya kepada orang lain. Biar kalau orang lain itu berpikir, merenung, menghayati, baru dia pilih sendiri. Toh masing-masing kita mempertanggungjawabkan pilihannya nanti di akhirat. Kita lihat Nabi Nuh doanya. Ya, itu tadi Nabi Syuaib. Dia mendoakan supaya kebinasaan terjadi pada orang zalim ini. Ya. Doa Nabi Nuh di surat Nuh. Ya, surat Nuh surat 71. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Jadi doa-doa dalam Al-Quran rata-rata mengikutkan orang tua. Ya. Jadi jangan pernah meninggalkan orang tuanya. Orang tua kita itu adalah wasilah bagi kita. Lihatlah Nabi Nuh, Rabbi ghfirli wali walidayya. Di dalam surat Al-Isra, saya katakan, Aqul Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Maksudnya juga dosa kedua orang tuaku. Wali man dakhala baiti, bahkan didoakan yang masuk ke rumahku. Jadi kalau doa, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita tunggu orang minta doa ke kita. Ya, kalau ada minta doa silakan, tetapi bagi orang yang arif, orang yang dermawan, tidak perlu dimintai doa sebetulnya. Ya, kalau nanti dia berdoa kalau dimintai doa, ya berarti orangnya pelit. Masa doa aja harus diminta. Bahwa kalau Bapak Ibu minta doa, boleh-boleh. Tapi bagi orang yang punya kemampuan berdoa, yaitu orang Islam, ya harusnya sih tanpa diminta doa mendoakan orang lain. Karena itu kan tuh tidak keluar uang itu kalau berdoa, nggak ada bensinnya, nggak bayar oil, nggak perlu bayar after seperti pesawat. Jadi coba lihat ini juga sekali. Jadi Nabi Nuh mengajarkan kita, marilah kita doakan diri kita, doakan orang tua kita, bahkan siapa saja masuk ke rumah kita, luar biasa ini. Waliman dakhala baitiya, dan siapa saja masuk ke rumahku, luar biasa. Dalam keadaan mukminan, walil mukminin, juga ampunilah dosanya orang-orang mukmin semuanya. Wal mukminat, dan mukmin perempuan. Inilah siapa yang menjadi pewaris Nabi, ya seperti ini. Tapi kalau dia harus dimintai doa dulu baru mendoakan orang, ya itu bukan pewaris Nabi. Karena ini Nabi Nuh yang berdoa ini. Ya. Tapi dari sisi orang yang minta doa boleh aja. Tapi dari sisi yang suka berdoa, terutama para alim ulama, para asatis, para mubalik, para hafiz, hufaz, ya harusnya begitu mendengarkan orang lain sakit, dapat derita, dia doakan di dalam setelah sholatnya. Seperti itu. Ya, perlu nunggu orang lain mengemis doa kepadanya. Ya. Jadi Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan. Ingat, ini bukan dari saya, ini dari Nabi Nuh mendoakan orang lain. Mendoakan siapa saja masuk ke rumahnya. Oh, semua orang mukmin didoakan, laki perempuan, coba lihat. Nabi Nuh ini, ya. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Dan wala tazidi, ya Allah, janganlah kau tambahkan, dari kata zadi tambah. Janganlah kau tambahkan az-zalimin kepada orang zalim itu, illa kecuali tabara, kebinasaan. Jadi, kenapa Nabi Nuh berminta ini? Karena sudah puncaknya. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, katakanlah 900 tahun berdakwah.
tetapi mereka justru luar biasa kejahatannya kepada Nabi Nuh. Sampai pada puncaknya Nabi Nuh berkata, wala tazid zalimina illa tabara, dan tidak lama setelah itu maka kemudian datanglah air bah. Ingat, orang zalim itu pasti akan berakhir dengan kebinasaan. Ingat, kebinasaan cepat atau lambat ya. Walanuskinannakumul arda min ba'dina. Itu ini janji Tuhan ini. Kepada mereka tadi yang melakukan kezaliman akan dibinasakan dan tanahnya diberikan pada siapa ini? Walanuskinannakum. Kami akan tempatkan kamu di bumi setelah mereka binasa. Nah, kira-kira berdasarkan ayat ini nanti Israel siapa yang punya itu negara? Ya. Tentu kembali kepada Palestina, ya, karena Palestina yang berjuang selama ini, dibantu Iran. Ingat, Iran juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau Hamas tidak berjuang keras. Makanya Hamas ini luar biasa. Ya. Jadi walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Kami akan tempatkan kamu di bumi itu min ba'dihim setelah mereka binasa. Ya. Jadi setelah mereka binasa. Bapak Ibu yang saya berbahagia, Israel ini adalah bukan negara asli, negara palsu. Mereka adalah kumpulan orang-orang pendatang dari Eropa Timur, Eropa Barat, terutama Eropa Timur, datang ke sana, caplok tanahnya orang, dipersenjatai sama Amerika dan Inggris. Orang yang menuntut tanahnya dibunuh semuanya, disangkanya sebagai teroris, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang karena mereka pendatang, rata-rata mereka double paspor minimal, ada yang sampai 5 paspornya. Nah, sekarang, setelah kejadian sekarang diserang sama Iran, apa kira-kira terjadi? Yakin dan percaya banyak di antara mereka akan pergi. Dan yang baru tidak akan mau datang lagi. Kenapa? Benar-benar yang namanya Iron Dome itu tidak benar. Ya, sekarang beberapa media massa menyebutnya bukan Iron Dome, tetapi Irony Dome. Ya, bukan Iron Dome, tapi Irony Dome. Ya, ironi. Ya, lanuskinannakumul arda min ba'dihim. Zalika, yang demikian itu liman khafa. Jadi untuk siapa bumi tadi setelah ditinggalkan ini? Jadi buat siapa tadi bumi ini? Ya. Setelah ditinggalkan. Liman khafa, untuk orang yang takut. Liman khafa maqami. Yang takut kepada kebesaranku, maqamku, kata Tuhan. Wa khafa wa'id, dan takut kepada ancamanku, wa'id. Ya. Takut kepada maqami. Kalau dia takut kepada makamnya Allah, maka dia harus menahan diri dari hawa nafsunya. Tadi sabar. Ini kita biasa temukan dalam surat An-Naziat. Surat An-Naziat itu surat 9 ayatnya 40. Coba kalau Bapak Ibu bisa buka 40. Nah, situ ada kelihatan. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu surat An-Naziat surat 9 ayat 40. Jadi Allah mengatakan zalika liman khafa maqami, itu adalah untuk orang yang khafa maqami kepada Tuhan. Wa khafa wa'id, dan juga takut kepada ancamanku. Wa khafa wa'id. Ya. Itulah dia. Jadi inilah nanti akan menempati bumi ini. Ya, inilah nanti akan menempati ini. Ya. Bumi yang ditinggalkan oleh orang-orang dibinasakan itu. Jadi Israel cepat atau lambat pasti akan dibinasakan. Apalagi negara-negara pendukungnya sekarang di Eropa dan Amerika sekarang mulai keteteran secara ekonomi. Ya. Sekarang ini Amerika Serikat mengalami ancaman besar untuk disalib, di take over kedudukannya oleh BRICS. Jadi G7 sekarang bakal digantikan oleh BRICS. Ya. Di sana ada Cina, di sana ada Rusia, di sana ada India, Brasil, Afrika Selatan, dan ditambah beberapa negara tambahan lainnya, dan itu lebih daripada separuh penduduk bumi. Ya. Jadi artinya apa? Kalau dia terlibat dalam peperangan dengan Iran, tambah habis. Salah seorang senator senior di Amerika mengatakan kalau Amerika ikut terlibat membantu Israel menyerang Iran, Amerika akan habis. Ya. Amerika benar-benar akan pailit, ya. Hancur. Ya. Makanya tidak akan berani. Ya. Jadi liman khafa maqami wa khafa wa'id. Ya. Takut kepada kedudukanku dan takut kepada wa'id.
kalau berdasarkan analisis Al-Quran, ya, berdasarkan analisis Al-Quran, itu Israel akan ditinggalkan oleh Amerika, dalam pengertian tidak akan didukung ketika berkaitan dengan Iran. Takut dianya. Amerika, Eropa takut, ya, dengan melihat dahsyatnya perlawanan Iran. Itu dari mana? Di Al-Quran ada kan, surat Al-Anfal, pernah kita baca dulu. Nah, kalau mau lihat, mari kita lihat dulu di sini nih, surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal kita sudah lewati dulu, surat ke-8. Ya. Ini berdasarkan Al-Quran. Kalau memang ini yang kalau kenyataan sekarang atau peristiwa sekarang yang dibicarakan Al-Quran, berarti Amerika harus mundur nantinya. Ayatnya 30 berapa ini? 37 ya, kita lihat. Ya, mana lagi? Ayatnya di atas lagi, terlalu besar tulisannya. Ya. Jadi mereka akan meninggalkan. Jadi mereka mengatakan lawanlah mereka, tapi setelah itu mereka meninggalkannya, ya. Kita terus cari di sini, ya, 40. Ini ada ayatnya, kurang lebih ayat segini nih, ya. Jadi Allah mengatakan bahwa nanti akan meninggalkan, ya. Jadi nah ini dia nih, ya. Ayatnya 48 ya, ini 48. Jadi, tadi kita sudah ada di sini kali ini. Wa izayyana lahumus syaitan. Jadi perhatikan ya sekalian, ini bisa dicatat ayat ini. Mudah-mudahan ayat ini berbicara tentang kenyataan sekarang, ya. Waiz, dan ingatlah ketika zayyana lahumus syaitan. Syaitan membuat indah amal perbuatan mereka, amalahum, yaitu arogansinya di Timur Tengah, membunuh anak-anak, perempuan, menghancurkan negaranya, orang dibuat indah. Dipuji sebagai keberhasilan oleh negara-negara arogan. Ya. Jadi dipuji sebagai keberhasilan, padahal itu adalah perbuatan setan. Ya. Siapa yang buat indah begitu? Ya setan besar, Amerika Serikat. Dukung terus, ya. Wakala, dan berkatalah Amerika, kira-kira gitulah. Yang kan setannya Amerika, kata Imam Khomeini kan. Jadi Amerika lah yang buat indah perbuatan Israel membunuh dan menghancurkan orang Palestina. Wakala, dan berkatalah Amerika. Andai kata ya, kita anggap Amerika. La ghaliba lakumul yauma. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu hari ini, kata Amerika kepada Israel. La ghaliba lakumul yauma minan nas, seluruh manusia. Apa sebabnya? Ini jarulakum, karena saya adalah jar kalian. Jar itu pelindung, tetangga kalian, pendukung kalian, jarulakum. Pokoknya tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Ya, saya akan kasih kamu F-35 sebanyak-banyaknya. Saya kasih kamu amunisi, saya kasih kamu Iron Dome. Iron Dome-nya macam-macam. Ya, David Sting, Aero dan sebagainya. Pokoknya saya kasih. Negaramu tidak akan ada yang bisa menjangkau. Kata Amerika kepada Israel. Ya, kamu gitu. Amerika mengatakan la ghaliba lakumul yaum minan nas, seluruh dunia kan, super power. Wa inni jarul lakum. Ya. Tapi apa yang terjadi? Falamma tara'atil fi'atani, tapi tatkala keduanya saling berhadapan-hadapan ini, falamma tara'atil fi'atani. Keduanya fi'atani, kedua kelompok, dua pasukan sudah saling berhadapan-hadapan. Ini bukan saling melihat, masa perang saling melihat. Maksudnya saling berhadapan-hadapan, sudah berperang. Ya. Falamma tara'atil fi'atani, apa yang terjadi? Nakasa ala akibahi. Syaitan tadi berbalik ke belakang. Coba kita lihat. Ya. Berbalik ke belakang. Waqala, dan berkata, inni bari'um minkum. Aku sekarang sudah berlepas diri dari kamu. Ya. Inni bari'um minkum. Aku berlepas diri dari kamu. Inni ara ma la tarawna. Saya melihat apa yang kamu tidak lihat. Apa yang saya lihat? Negara saya sekarang mengalami defisit yang luar biasa. Ya. Semua negara berdagang dengan kami defisit semuanya. Terjadi defisit perdagangan sehingga dia mati-matian membuat kebijakan baru, tarif namanya, kenaikan tarif. Yang kedua, utang kami sudah
sudah sampai sekian 36 triliun US dollar, bayangkan. Dan tidak ada pendapatan. Ini aramala tarauna. Saya melihat, saya merasakan, saya negara saya menghadapi sesuatu yang kamu tidak menghadapinya. Ini akhafullah. Saya sekarang takut kepada Tuhan. Wallahu syadidul iqab, dan Allah benar-benar keras siksaannya. Apakah ini nanti terjadi pada sekarang? Walau, tapi ayat ini mengatakan seperti ini, bahwa setan itu adalah negara, memprovokasi orang untuk berhadapan-hadapan. Setelah berhadapan-hadapan, dia mundur ke belakang. Ya. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 48. Jadi ayat 48. Kita kembali ke sini tadi. Jadi walanuskinannakumul arda min ba'dim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Kita lihat di sini pendukungnya, ya. Surat An-Nur. Surat An-Nur 24:55 mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Jadi ini juga sejalan dengan ayat ini tadi. Ini kan tadi walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Nah, di sini dikatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang beriman di antara kalian. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. La yastakhlifannahum, Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Kan sama tadi, anuskinanna, ya. Kami akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, kama ikhtalafal ladzina min qablihim, sebagaimana sebelumnya mereka sudah menjadi khalifah. Tapi dirampas dengan cara halus, ya, atau dengan cara yang pertumpahan darah. Wala yumakkinanna lahum dinahum, kami akan menempatkan, yumakkinanna, meneguhkan, menguatkan, lahum, bagi mereka, dinahum, agama mereka, alladziir tada, yang itulah agama mereka, agama yang Allah ridai bagi mereka. Jadi Allah reda bagi mereka. Ingat kata-kata al-yawma akmaltu lakum ni'mati wa raditu lakumul islam madin, ya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim, dan kami akan menggantikan keadaan mereka setelah penuh ketakutan dengan keamanan. Kenapa takutan? Di mana-mana, hampir semua negara memusuhinya, disuruh memusuhinya. Dicaci maki lah, difitnah lah, macam-macam kata-kata yang buruk ditujukan kepadanya. Tetapi nanti akan berubah dari penuh dengan ketakutan menjadi ketenangan, aman. Ya budunani, karena mereka lah sebetulnya yang selama ini menyembah aku. La yusyriku nabi, tidak pernah mempersekutukan aku syai' dan sedikit apapun. Tidak pernah takut kepada raja-raja yang arogan. Tidak pernah takluk kepada setan besar tadi. Wa man kafara ba'da dzalika, siapa yang ingkar setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang fasik. Surat Kaf. Surat Kaf, surat 50 ayat 25. Nahnu a'lamu bima yaqulun, kami yang tahu apa yang mereka katakan. Jadi Allah tahu apa yang mereka katakan. Wa ma anta alaihim bijabbarin, kamu Muhammad terhadap mereka bijabbarin, tidak boleh memaksa. Jadi Nabi pun tidak boleh memaksa ini. Ma'anta, bukan hak kamu Muhammad, alaihim terhadap mereka bijabar, untuk memaksa. Jadi agama, mazhab tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh ada usaha misionarisme kepada agama atau kepercayaan orang lain. Ya. Fadzakir, beri peringatanlah, bil Quran, dengan Al-Quran. Ini, ingat, Al-Quran saja dibahas ini. Yang bilang ini bukan saya, tapi Al-Quran. Fadzakir, beri peringatanlah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran terus menerus. Fadzakir bil Quran. Pasti tidak ada penafsiran lain, karena Al-Quran cuma satu yang kita baca ini. Fadzakir, beri peringatanlah dengan Al-Quran. Man yakhaf wa'id, yaitu bagi mereka yang takut kepada ancamanku. Jelas sekali Pak Ustaz sekalian, ya. Ayat 15. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, dan mereka meminta, berharap dapat kemenangan. Mereka selalu dapat kemenangan. Ya. Artinya mereka itu dengan arogansinya, dengan bantuan setannya tadi, selalu berharap dia akan menang. Ya. Dia tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seperti tadi kata setan di surat Al-Anfal, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu pada hari ini, seluruh manusia. Maka mereka wastaftahu, berharap akan kemenangan. Seluruh nanti negara Palestina akan kita kuasai. Sebentar lagi Gaza kita ambil, sebentar lagi tepi barat kita ambil,
Setelah tepi barat Gaza kita ambil, kita akan perluas negara kita karena kita akan menciptakan Israel Raya. Ya. Akan mencakup Yordania, mencakup Suria, mencakup Lebanon, mencakup Irak, nah seperti itu. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Tetapi mereka lupa nih bahwa khaba akan binasa kullu jabbarin. Setiap orang yang arogan, bersewenang-wenang dan keras kepala pasti akan binasa. Ingat, kata-kata ini keras kepala. Ya. Keras kepala, sewenang-wenang, menyombongkan diri, pasti akan binasa, kata Allah. Mereka berharap kemenangan, tetapi pada saat yang sama mereka sewenang-wenang dan keras kepala. Padahal kata Allah, hukumnya yang sewenang-wenang dan keras kepala pasti akan binasa. Karena kata kullu di sini semua. Kullu jabbarin anid. Semua yang sewenang-wenang. Semua yang bertindak otoriter pasti akan binasa. Jadi ini ayat seperti ini pun di Quran kita temukan. 1 surat Al-Baqarah. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'hum. Tatkala datang kepada mereka kitab suci dari Allah yaitu Al-Quran, musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan kitab suci sebelumnya, meneruskan. Wa kanu min qabl, padahal mereka sebelumnya, orang ini ceritanya orang-orang Yahudi Nasrani yang ada di Madinah. Sebelum Islam datang, kanu min qabl, sebelumnya mereka selalu yastaftihuna, berharap akan dapat kemenangan ke alal ladina kafaru, kepada orang-orang Arab. Orang-orang Arab penyembah berhala. Karena mereka ini kan Yahudi Nasrani banyak bukan orang Arab asli, pendatang ya di Madinah. Falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka, yaitu yang mereka harap-harapkan membawa kemenangan, tetapi ternyata yang datang bukan dari Bani Israel. Ingat, Nasrani dan Yahudi sama-sama Bani Israel. Ternyata dari kalangan bangsa Arab. Ma'arafu, yang mereka kenal baik. Artinya kata-katanya, ajarannya sama dengan ajaran mereka. Kafarubi, segera mereka mengingkarinya. Fala'natullahi alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi jelas. Surat Hud. Watil ka'adun, itulah kaum Ad. Jahadu bi ayati rabbi, mereka mengingkari, menentang ayat-ayat Tuhannya. Wa asau rusulahu, dan mereka durhaka kepada rasul-rasulnya. Lalu apa yang mereka ikuti? Wattabau, rasul-rasulnya mereka durhakai, seraya wattabau amra kulli jabbarin anid. Mereka mengikuti perintah penguasa yang Jabbar dan Anid. Coba Bapak Ibu sekalian baca ayat ini baik-baik. Apa tidak terjadi di sebagian umat Islam, terutama di Timur Tengah? Ya, ada yang baik seperti Iran, mereka tidak dukung, mereka tidak mau bekerja sama. Bahkan disebarkan isu negatif di mana-mana. Tetapi pada saat yang sama mereka mengakui pemerintahan mereka yang berada di bawah ketiak Jabbarin Anid, yaitu Amerika Serikat yang penguasa yang arogan dan durhaka. Keras kepala tadi nih, Anid tadi keras kepala, coba. Mereka patuh ya kepada mereka, seraya memerangi Iran, bahkan dengan ulama-ulama yang mereka telurkan disebar ke seluruh dunia untuk mengatakan lebih berbahaya Syiah daripada Yahudi. Luar biasa. Sampai sebegitu kata-kata mereka. Dan kita tidak tahu dari sisi mana mereka menyebutnya sebagai lebih berbahaya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah yang disebarkan di mana-mana. Coba, wattabau, kata-kata Al-Quran ini. Mereka lebih memilih mengikuti perintahnya kulli jabbarin anid, setiap penguasa yang arogan dan keras kepala. Wattabau amra kulli jabbarin anid. Ya. Kita lihat hadis berikut ini sebelum kita diskusi. Ya. Ini hadis dari Abu Daud ya, nomor 3568. Ini hadisnya dari Al-Qamah an Abdullah ya, an Al-Qamah an Abdullah ya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ini, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga, mangkana, orang yang ada fi qalbi, di dalam kalbunya, mithqalu jannat, mithqalu habatin, sebesar benih, sebesar biji sawi. Min khardalin, biji sawi, khardal itu sawi. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam kalbunya ada sebesar biji sawi, min kiberin, kiber, apalagi kalau arogan tadi.
Apalagi tambah dengan anid. Kalau Jabbar itu lebih tinggi daripada kibar. Ya, kibar itu kan merasa besar saja. Kalau Jabbar sudah membesar-besarkan dirinya. Apalagi tambah anid, keras kepala. Tapi banyak negara muslim yang mengikuti negara-negara yang Jabbarin anid, yang sudah arogan, sewenang-wenang, terus keras kepala pula. Ya, luar biasa. Ya. Wala yadkhulun nara, tapi juga tidak akan masuk neraka. Mangkana orang yang fi qalbi, di dalam kalbunya, mithqalu khardalin, sebesar biji sawi, min iman. Jadi begitu pentingnya iman. Jadi iman bisa menyelamatkan manusia. Cuma nanti di akhirat orang beriman ini bertingkat-tingkat tempatnya di surga juga. Ada rendah, tengah, ada paling tinggi. Ya, tinggal kita mau pilih yang mana. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada khilaf yang salahnya dari kekurangan Al-Fatih sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Ada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkena dengan situasi sekarang saja, yang kita dengar juga di media massa, bahwa berdasarkan mungkin ya, berdasarkan ayat yang wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, gitu ya. Sebagian ulama di Saudi membenarkan dan memperbolehkan gitu ya, meminum minuman beralkohol dengan dalil bahwa ulil amri mereka menyuruh gitu, Ustaz. Apakah memang ada dasarnya, Ustaz, seperti ini, Ustaz? Ya, terima kasih sebelumnya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi andai kata pun kita artikan ulil amri itu sebagai pemerintah, karena sebetulnya bukan pemerintah yang dimaksud ya. Atiullah wa ati rasul ulil amri minkum. Ulul amri itu adalah yang mendapatkan otoritas dari Tuhan untuk menjalankan amrnya Allah. Jadi amr yang dimaksud itu amrnya Allah. Jadi amrullah. Jadi bukan amrnya kita manusia. Nah, yang mendapatkan otoritas untuk amru Allah itu adalah yang dipilih oleh Allah atau Rasulnya. Makanya orang seperti itu biasanya dengan Amirul Mukminin, yang berhak memerintah orang mukmin. Jadi amrullah. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa jalnahum aimmatan yahduna bi amrillah. Jadi begitu. Jadi mereka itu membimbing manusia atas perintah Allah. Jadi kami jadikan imam-imam dari kalangan mereka, yang mereka itu adalah yahduna bi amrillah. Mereka membimbing manusia dengan menggunakan perintah Allah. Jadi dengan demikian, ulil amri adalah mereka memiliki otoritas untuk amrullah tadi, yahduna bi amrillah tadi. Ya. Oke lah, tapi anggaplah kita menganggap bahwa amr di situ adalah pemerintah manapun di seluruh dunia. Ya. Seandainya pemerintah manapun, tetap tidak boleh penafsiran itu diterima. Salah. Ya. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan, la ta'ata li maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan pada perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Nah jelas minum-minum keras itu maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena melanggar Al-Quran. Ya. Al-Quran jelas melarang. Baru kemudian mengikuti perintah pemerintah itu jelas salah. Jadi itu lagi-lagi jelas salah. Keliru, itu sesat. Ya. Kenapa? Karena masa mengikuti pemerintah selain melanggar Al-Quran. Ya. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena seandainya pun kita mengikuti pemerintah kita masing-masing, itu boleh, wajib. Tetapi tidak boleh dalam rangka maksiat kepada Allah. Istilah bahasa Arabnya, la ta'ata li maksiatillah. Ya, tidak boleh ada ketaatan kalau berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah, atau durhaka kepada Allah. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, syukur